Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sugama Maskar, kali ini pada mata kuliah Matematika Diskrit. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang relasi dan sifat-sifatnya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami makna relasi dan sifat-sifatnya. Yang kedua, mahasiswa mampu mengasosiasi materi pada pembelajaran matematika di sekolah. Definisi relasi. Relasi yaitu hubungan antara anggota pada suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lainnya. Jadi, relasi dari himpunan A ke himpunan B ialah menghubungkan anggota-anggota yang terdapat pada himpunan A dengan anggota-anggota pada himpunan B. Terdapat 3 cara menyatakan relasi. Yang pertama, dengan menggunakan diagram panah. Yang kedua, dengan diagram kartesius. Dan yang ketiga dengan himpunan pasangan berurut. Berikut contoh menyatakan relasi dengan diagram panah. Misalnya relasi 2 lebihnya dari atau n plus 2 dengan n-nya bilangan asli. Oke, dapat dilihat bahwa daerah asal 0, 2, 3, dan 5 direlasikan dengan 0 ke 2 karena 2 lebihnya, kemudian 2 ke 4, kemudian 3 ke 5, dan 5 ke 7. Selanjutnya menyatakan relasi dengan diagram kartesius. Relasi 2 lebihnya dari atau n plus 2 seperti yang telah dicontohkan sebelumnya, namun kali ini kita nyatakan dengan diagram kartesius. Berikut contohnya. Jadi kita lihat x-nya sebagai daerah asal, misalnya negatif 2, dia akan dipetakan terhadap 0 karena 2 lebihnya dari negatif 2 adalah 0, kemudian negatif 1 akan dipetakan ke 1, 0 akan dipetakan ke 2, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah menyatakan relasi dengan cara himpunan pasangan berurut. Ini dengan menggunakan teori himpunan. Jadi misalnya relasi 2 lebihnya dari atau n plus 2 dapat dinyatakan sebagai berikut. Misalnya 0,2, 1,3, 2,4, 3,5, dan seterusnya. Anda telah mempelajari cara menyatakan relasi. Selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat relasi. Ada 3 sifat relasi. Yang pertama refleksif, yang kedua simetrik, dan yang terakhir transitif. Oke, yang pertama refleksif. Nah, definisinya adalah suatu relasi R pada himpunan A dinamakan bersifat refleksif jika A, A elemen R untuk setiap A elemen A. Oke, dengan kata lain, suatu relasi R pada himpunan A dikatakan tidak refleksif jika ada A elemen R sedemikian sehingga A, A-nya tidak bukan anggota dari R. Oke. Contohnya sebagai berikut. Misalnya A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan relasi R adalah relasi kurang dari atau sama dengan yang didefinisikan pada himpunan A. Jadi kita dapat membuat relasinya sebagai berikut. Jadi 1 sama dengan 1, 1 kurang dari 2, 1 kurang dari 3, 1 kurang dari 4, dan seterusnya. Sehingga memenuhi relasi kurang dari sama dengan tersebut. Jadi ini relasinya. Kemudian kita cek apakah relasi ini merupakan relasi refleksif atau bukan. Terlihat bahwa 1,1 di relasi R, 2,2, 3,3, dan 4,4 merupakan unsur-unsur dari R. Dengan demikian, R dinamakan bersifat refleksif karena 1, 2, 3, dan 4 itu merupakan elemen dari A. Oke, kita lanjut ke sifat selanjutnya, yaitu sifat relasi transitif. Berikut definisinya. Suatu relasi R pada himpunan A dinamakan bersifat transitif jika A, elemen R dan B, C elemen R, maka A, C akan elemen R juga untuk A, B, dan C-nya elemen A. Kita lihat contohnya. Misalkan terdapat himpunan A 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 sebagai anggotanya, dan relasi R didefinisikan oleh A relasi B jika dan hanya jika A membagi B, di mana A, B-nya elemen dari A.
Oke, kita lihat relasinya jadi seperti ini. 2,2 karena 2 membagi 2, 2,4 karena 2 membagi 4, 2,6 karena 2 membagi 6, dan seterusnya. Jadi relasinya kita bisa lihat. Kemudian kita cek apakah ini relasi yang bersifat transitif atau bukan. Ketika 2,4 elemen R dan 4,8 juga merupakan elemen R, terlihat bahwa ternyata 2,8 juga merupakan elemen dari R atau dari relasi tersebut. Dengan demikian, R bersifat transitif atau relasi ini bersifat transitif. Kita lanjutkan ke sifat relasi yang terakhir, yaitu simetri. Definisi simetri sebagai berikut. Suatu relasi R pada himpunan A dinamakan bersifat simetri jika A, B elemen R. Untuk setiap A, B elemen A, maka B, A-nya akan elemen R juga. Nah, sebaliknya, suatu relasi R pada himpunan A dikatakan tidak simetri jika A, B elemen R, sementara B, A-nya tidak merupakan elemen R. Contohnya kita lihat. Misalkan R merupakan relasi pada sebuah himpunan bilangan real yang dinyatakan oleh A relasi B jika dan hanya jika A dikurang B elemen bilangan Z atau bilangan bulat. Kita lihat, periksa apakah relasi R tersebut bersifat simetri atau tidak. Kita lihat, misalkan A RB atau A relasi B, maka A dikurang B akan elemen Z. Sementara itu jelas bahwa kebalikannya atau B dikurang A juga akan merupakan elemen dari Z. Sehingga apabila A, B-nya bilangan negatif, kebalikannya bilangan positif. Atau A, B-nya bilangan positif, B, A-nya akan bilangan negatif. Namun keduanya akan di bilangan bulat. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa relasi tersebut bersifat simetri. Terakhir, saya berikan contoh untuk relasi yang tidak bersifat simetri. Contohnya relasi habis membagi pada himpunan bilangan bulat asli N merupakan contoh yang tidak simetri. Nah, karena jika A habis membagi B, B tidak habis membagi A, kecuali A sama dengan B. Sehingga relasi habis membagi tersebut bukan merupakan relasi yang simetri atau merupakan relasi yang tidak simetri. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan matematika diskrit hari ini. Tugas akan di-upload di Spada, jadi saya mohon Anda dapat mengerjakan tugas dengan baik dan mengumpulkannya tepat waktu. Terima kasih. Bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.